Kita sedang hidup di masa di mana sepertinya menemukan kebenaran itu gampang, begitu. Ya, sekarang orang bilang Google Jo. Nah, mulia ini betul atau enggak? Google Jo. Gampang tuh. Tapi kebenaran yang sejati, kebenaran yang menyelamatkan cuma satu. Kebenaran Allah. Cuma itu yang menyelamatkan. Dan bayangkan saudara, kebenaran tertulis itu kita punya, Alkitab. Ternyata sekalipun kita memiliki Alkitab, kebenaran yang tertulis, firman yang tertulis, artinya semua yang bisa membaca bisa baca. Hanya karena semua yang membaca bisa baca, tidak berarti semua yang bisa baca bisa tahu. Semua yang bisa baca bisa mengerti. Semua yang bisa baca bisa menemukan. Saudara bisa lihat kenyataan itu di mana? Sekarang kalau cuma bisa membaca, semua orang yang belajar membaca kan tahu baca, dia tahu baca ini Alkitab. Tuh. Karena Alkitab ini juga ditulis dalam bahasa kita yang kita mengerti, seharusnya begitu. Kenapa orang-orang yang bukan cuma bisa membaca, tampaknya dia bisa memberi penjelasan-penjelasan. Itu tuh. Orang pandai, nah gitu kan. Tuh. Doktor, profesor, ya. Tentu sedang saudara mau bicara, saya mau dengar. Siapa? Kita lebih tahu dan ngoni. Ternyata apa? Jangankan orang masa kini, orang Indonesia. Orang-orang ini kan orang Indonesia. Tuh. Untuk mengerti, ya kadang-kala ada kalimat-kalimat yang sepertinya sulit untuk dimengerti. Terpaksa buka terjemahan yang lain. Ya, yang paling bisa dipercaya buka terjemahan bahasa asli. Orang mesti belajar bahasa asli. Sekarang berarti, nah kan bahasa asli, ya. Kalau perjanjian lama ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani berarti orang Yahudi paling tahu. Yesus datang waktu itu di mana, so? Yesus datang kan di sana. Terlahir sebagai orang Yahudi. Nah, kok kenapa orang Yahudinya mengerti? Ya. Alkitab kita mencatat murid-murid yang terpilih menjadi murid intinya Yesus, 12 murid. Itu saudara dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Masyarakat yang hidup masa itu mengenal mereka sebagai orang yang tidak terpelajar. Loh, harusnya orang yang lebih mudah mengerti ada kan ahli Taurat. Para pembesar di bait Allah waktu itu. Ya kan? Masalahnya kalau pada orang Yesus bukan cuma tidak diberi kesempatan untuk mengajar. Dorang pikirnya dorang yang mesti ajar Pak Yesus. Ya kan saudara? Dia itu firman. Saudara, coba orang berpikir dulu ya. Saudara membayangkan maksudnya ya coba saudara coba kira-kira membayangkan orang-orang waktu itu ya.
Dorang mau akui kalau Yesus ini Tuhan. Saudara pikirnya gampang. Memang saudara sekarang orang, apa kan orang yang tidak percaya? Karena orang yang hidup sebagai orang Yahudi masa itu, coba orang hidup waktu itu. Belum tentu orang ini bisa bilang, oh iyo betul kata dia ini Tuhan. Saudara pikirnya ini orang apa bajalang. Tuh, orang tahu waktu dia masih kecil. Nah lebih so itu kan orang-orang di Nazaret. Loh, orang dah lihat apa dia tuh hari bermain deng tapi anak bermain kanikir. Tuh, kok bagi masa dia Tuhan? Coba saudara. Ini kesulitan, bayangkan sampai sekarang yang so jadi Kristen puluhan tahun mengajar Alkitab kemudian jadi ateis. Oh coba. Kemudian bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma orang. Lalu saudara pikir gampang untuk mempertahankan iman. Sekarang saya dan saudara percaya. Loh, kepercayaan kepada Yesus. Orang yang ndak lihat orang cuma baca. Saudara pikirnya itu ndak? Itu anugerah. Coba orang baca dulu dari Filipi 1 ayat 29. Percaya itu anugerah. Jangan pikir kalau anugerah itu dapat doi, dapat jabatan. Ini cara pandang manusia pada umumnya. Lihat cara pandang Alkitab. Apa itu anugerah? Apa itu karunia? Lihat apa? 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Coba ulang dulu kalimat itu. 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini bayangkan, baru kalimat ini saudara orang so bingung. Secara khusus gereja masa kini, orang-orang yang menolak menderita karena kepercayaannya kepada Injil, kepada Yesus. Tuh. Jadi akhirnya, kalau seandainya dia Tuhan, masa orang cuma begini? Harusnya jadi sultan toh. Bayangkan saudara. Saya baru tahu Tuhan. Sekarang ada gereja yang apa? DP nama gereja kata dong semua ganti. Gembala yang bilang. Ya. Jadi DP nama gereja jadi Gembala Sultan, Jemaat Sultan. Jadi orang sultan ya. Ingat Sultan Hamengkubuwono. Orang-orang suka sekali saudara ya. Gembalanya mendoakan 3 bulan saja kalian jadi sultan. 3 bulan. Jadi ya kalau 3 bulan mulai dari dia khotbah berarti tahun depan bulan Januari Februari so jadi sultan semua orang. Jadi gereja kesultanan. Yang kan saudara. Dan ini Indonesia saudara. Aduh ini orang semua haleluya, minta ampun. Semua percaya. Tuh. Jadi kalau saudara mau jadi sultan berapa kok tuh tiket pesawat? Tuh, harusnya beli Jokompi masuk gereja di sana. Semua jadi sultan tere. Tuh. Berapa susah tuh pulang pergi Manado Jakarta, Manado Surabaya kan gampang. Tuh, cuma ingat saudara semua beli pesawat sendiri. Tuh, kalau sekarang kan semua baru punya pesawat KP. Pesawat jet, siapa tarik? Oh, ini tahu kalau ada orang Manado ada enggak? Ada enggak orang Manado yang punya maskapai penerbangan? Ada enggak? Bayangkan saudara jadi yang terkaya di Sulawesi Utara. Maju pindah di sana. Tuh, nggak usah masuk surga. Tuh, lama mau masuk surga? Kalau di bumi boleh jadi sultan, 3 bulan cukup dia bilang nggak usah lama-lama. Loh saya dengar sendiri dengan tapi telinga. Jadi bukan mendengar orang dah bilang, saya dengar. Aduh Tuhan tolong. Darah Yesus berkuasa. Tolong kami Tuhan. Kok? Yang mana ini? Yang disebut orang yang mengerti firman Tuhan. Coba. Yang beriman kepada Yesus.
Yang beriman sungguh kepada firman Tuhan. Saudara pikir gampang toh? Toh? Jadi boleh bermain, boleh sambil tidur. Gampang baca firman Tuhan, gampang. Semua orang sudah tahu. Begitu pandang enteng saudara. Menjadi murid Yesus. Bayangkan Yesus mesti bilang apa? Sampai ngoni rela kehilangan nyawa baru boleh jadi sampai murid. Coba. Syaratnya sampai segitu. Segitu seriusnya coba. Tidak ada yang lebih serius dari itu saudara. Langsung. Bayangkan. Dari baru mau datang Yesus langsung bilang. Rela kehilangan segalanya. Lukas 14 ayat 33. Coba lihat. Nanti saudara baca-baca DP ayat-ayat sebelumnya ya. Saudara baca dulu ini. Coba. 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat jadi muridku. Yesus yang bilang. Lukas yang tulis. Tapi yang bilang Yesus. Kalau kamu tidak bersedia. Rela terlepas dari apapun yang kau sebut adalah milikmu. Kamu tidak bisa jadi murid. Sekali lagi saya sering bilang ke saudara. Kalau di bumi kamu tidak boleh jadi murid Yesus. Kau mati masuk surga. Bagaimana di bumi kamu tidak layak masuk surga tarik? Ini lihat saudara, toh? Khotbah apa yang saudara dengar? Ibadah yang seperti apa yang mengajarmu sesuatu yang ternyata menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan? Gampang, nah itu tuh, itu tuh gampang. Orang pikir karena orang ini pandai, pandai, siapa tuh mau tahu di sini ada kita lebih pandai dari saya, makanya. So itu saudara, kenapa susah sekali mau taat? Kenapa? Karena engkau lebih pandai. Saudara kurang tunggu-tunggu tempo apa ses ini jadi wowo. Supaya kita semua ganti. Karena kita lebih jago dari dia. Aduh. Yang padahal kalau saudara taruh kira ya, tidak usah orang belajar bahasa Ibrani. Ini dia. Ini kan ada DP koma, ada DP titik. Ini saudara salah baca, salah mengerti. Ini baru bahasa Indonesia ini. Ini orang bahasa semua. Waktu orang salah baca, salah mengerti dia. Loh. Misalnya ini ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak ada tuh kalimat yang wah saya sampai ini bayangkan ini jadi DP subjek dan objek itu jadi taputar dan orang tidak mengerti. Jadi tersesat orang pikir cuma karena salah baca, tanda baca di situnya ada koma dia so koma. Rupa ini. Coba, ini harusnya kalau ada koma di muka baru bilang bukan. Bayangkan saudara, toh? Ada tuh orang sampai jadi tinggalkan iman Kristen karena dia dengar ada orang bilang, ini dia cara baca begini, bukan. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, jadi Yesus kata bilang, kalau kamu bilang aku Tuhan, ya, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Padahal dia cara baca bagaimana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Jadi maksudnya tidak semua orang gitu. Tidak setiap orang yang bilang Yesus itu Tuhan bisa masuk surga. Tuh, hanya karena kau menyebut Yesus itu Tuhanmu, tuh, tidak lantas saudara jadi warga kerajaan surga, bisa masuk surga. Tuh. Nah tadi apa? Cuma bilang Tuhan di mulut tapi tidak rela melepaskan diri dari semua milik. Tidak rela menderita karena ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Loh, kamu bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus.
Belum lagi saudara, itu yang memang DP hati solaeng. Rupa itu tadi tuh gembala sultan tadi. Jadi dia boleh dapat dengar, dapat baca berkat, langsung berpikir doi. Kalau orang kan beda sekali di sini. Waktu orang baca berkat, kelimpahan, orang selalu berpikir tentang kelimpahan, kekayaan surgawi, kekayaan rohani. Sekalipun bukan berarti Tuhan boleh kasih doi pada orang. Semua dia punya kok, DP susah apa? Kasih pada orang apa? 1 kali cair 1 triliun. Kayak ini boleh so? Tuhan. Tapi sekarang for apa? Cuma ingat saudara kalau dapat 1 triliun langsung gila. Makanya sih saudara, kurang bareken terus kayaknya masuk gereja. Ada bareken doinya ndak kelar-kelar. Jadi Senin tahu dia mau reken bagaimana ini 1 triliun. Oh. Saya boro-boro 1 triliun loh. 100 juta kita belum pernah lihat. Doi maksudnya cash begini belum pernah lihat. Iya. Tuh, saudara ses ini dia harus cuma bilang kaya, kenapa dapat kekayaan tuh? Harus semua. Tuh. Ini tahun berapa dah beli di Kista Kupas? Tahu 10.000 kayaknya. Ini tuh spek kekayaan. Baju 50.000 susah sekali. Makanya mesti tambah yang DP pernik-pernik supaya dapat lihat 500.000. Nah. Orang karena orang hati. Ya saya mesti bilang begitu. Karena orang hati tulus untuk mencari Tuhan. Pat orang asal baca berkat yang lain, orang pengertian beda. Kenapa saudara? Sejarah kisah para rasul. Coba, saudara baca semua. Dorang dari pertama jadi murid sampai dorang mati. Dorang tidak pernah dicatat sebagai rasul-rasul yang kaya. Tidak ada catatannya. Kongki apa gereja sekarang mati-matian mesti jadi kaya. Tuh, orang masuk gereja, taat, doa puasa semua, tujuan cuma satu, Tuhan memberkati kita pedoi. Justru karena sekarang angkonya tidak ada doi, makanya datang gereja. Coba kalau nggak banyak doi, kalau cari jodoh biasanya tidak ada. Gaji 10 juta 1 bulan langsung hilang. Oh Tuhan, makan puji. Saya pikir-pikir, dia kiras tuh. Bayangkan saudara, setelah sakit baru saudara bingung. Mau bayar berapa coba nafasmu untuk ditambah? Ganti semua tuh organ tubuh, kok belum 1 bulan so mati dia. Ini pandang enteng minta ampun Pak Tuhan. Yang kedua siapa? Michael Jackson, coba. Sudah pikiran no. Nyata dia jago. Tuh, kaya. Bayangkan saudara dia, orang-orang belum berpikir ke sana, dia sudah sampai sana. Tuh. Kalau sekarang orang sampai orang-orang biasa oplas sana, operasi plastik. Tuh. Ganti semua tuh, hidung jadi lain, bibir jadi lain, semua tuh. Dan banyak sekali yang harus saya tunjuk napa DP wajah asli. Sekarang DP wajah habis operasi. So mengerikan mulia. Mar orang dah bangga sekali. Minta ampun DP bangga. No? Dulu orang-orang belum begitu Michael Jackson so. Sudah dioperasi dia toh. Belum lagi apa? Dia punya ruangan khusus di rumahnya. Ruangan oksigen. Tuh orang ini oksigen semua. Toh? Michael Jackson dia punya ruangan khusus oksigen nih tahu murni nih tahu pada dia tuh oksigen mungkin lain itu DP mungkin oksigen apa kalau orang pe oksigen kan O2 mungkin kalau Michael Jackson DP oksigen itu lain tahu apa DP enggak saudara. Jadi dia ada ruangannya kong dia masuk di dalam kotak ya kalau tidak salah saya pernah lihat videonya. Kalau dia keluar dari situ kayaknya tidur semalaman kayaknya di situ.
Saya lupa ya. Waktu ditanya terus hasilnya apa? Wah, dia kata rasa sehat sekali, rasa nyaman sekali. Kong sejarah mencatat dia umur cuma 50 tahun cukup. Tak kira karena saya tidur di ruang oksigen, masuk di, bayangkan saudara, belum mati dia so rusak DP muka. Nah, itu kan enggak tahu itu tahun-tahun terakhir kayaknya. Dia so pakai masker. Kayak apa? So rusak DP hidung, so iyo, rusak saudara. Dan rata-rata penyanyi Amerika ya yang kemudian terkenal membooming itu rata-rata dimulai dari penyanyi gereja. Kondorang tahu Alkitab atau enggak? Tahu. Tahu saudara belum berdoa. Dorang so in Jesus name. Semua dorang pokoknya. DP terakhir apa? Waktu so mulai top. Hele mau bilang Yesus dorang mau. Tuhan tahu saudara. Apa yang akan terjadi pada kita Tuhan tahu. Akibatnya apa kalau nggak jadi begini. Saya sering saudara. Kalau sampai di sana ini perenungan. Kita jangan Tuhan. Tuhan kan paling tahu. Kenapa kok kita mesti jadi begini. Kenapa saya ditahan seperti ini. Tuhan tahu akibatnya apa. Dengan for apa jadi seperti itu kalau begitu ya. Kalau DP ujung akhirnya kamu Tuhan bilang undur kamu pembuat kejahatan for apa reken? For apa toh? Punya gereja yang DP isi 100.000 orang, kalau ternyata Tuhan tolak. Aduh susah. Memang saudara jarang, kenapa saudara saya sampai menganggap orang-orang yang kemudian bisa mengambil keputusan melepaskan diri dari apa yang orang suka sekali, orang bangga sekali. Saya anggap itu tulus sekali hamba Tuhan begitu. Ya, ada saudara yang saya sering bilang ke saudara ya, sekalipun pemahamannya karena dia itu sebenarnya bukan orang karismatik, saudara. Ya, orang Chinese, ya, yang kemudian besar di Amerika. Nah, bayangkan dia Buddha lalu jadi Kristen. Ini pendeta ini. Memang Cina asli, saudara tahu enggak? Dia kalau bercerita, saudara pilih betul-betul memang saudaranya dapat lihat dia kalau orang, dia ada campurannya, enggak ada, dia memang asli. Lalu dia bertobat, kalau enggak salah dia bertobat SMA. Bertobat SMA dan kemudian jadi pengkhotbah dan mendirikan gereja. Kalau DP gereja ribuan orang, DP jemaat. Masih muda waktu itu, masih muda ya. Gereja jemaatnya ribuan orang. Lalu kemudian saudara dia semakin belajar Alkitab, semakin membaca Alkitab dan dia buat keputusan dia kasih orang tuh gereja ribuan orang. Kalau orang sekarang kan so gila dia yang backing tuh gereja dan orang masalahnya suka sekali bicara khotbah. Jadi jemaatnya juga tidak mau sebenarnya kehilangan orang ini, tapi dia mengambil keputusan sendiri karena menurut penelitiannya dia bilang loh setelah saya periksa Alkitab gereja itu harusnya gereja kecil, dia bilang nggak boleh jadi gereja besar. Dia berpengertian sendiri saudara. Jadi dia tinggalkan gereja itu, orang lain sekarang yang lanjutkan gereja itu. Kong dia pelayanan di rumah 10 orang, 12 orang. Ini mau bilang sobreng? Ini tuh, coba kalau orang sekarang tuh gereja sultan akan bilang dia so gila. Nah, lambat laun saudara, sampai dia akhirnya dipenuhkan Roh Kudus. Berbahasa roh. Yang pertama kali dia nggak mengerti ini penyembahan model begini. Dia ini aneh. Tuh ya. Karena dia punya pengertian sendiri. Tapi semakin saudara ini, waktu orang itu belajar sungguh-sungguh dengan tulus hati, siapa bilang Tuhan tidak akan menuntunmu kepada kebenaran yang sejati? Kamu susah berpikir. Ya. Orang waktu tulus hati,
Tuhan tidak akan membiarkan kamu ada di tempat yang menyesatkanmu. Ya kan? Tuhan justru akan menuntunmu menemukan kebenaran yang sejati. Nah, saudara, sini lain. Karena tersinggung terus, dia memutuskan untuk pindah. Cari gereja yang sesat. Soalnya kalau gereja yang sesat, kamu di apa? Dong kipas-kipas, buju-buju belum nyandak lama. Bayangkan kalau itu gereja Sultan tadi, 1 jam itu sudah termasuk pengumuman. Ini boleh lewat, karena sesi berikut saya tunggu tuh orang di luar. Kenapa orang mesti cepat-cepat? Dari orang mau pi mall. Dorang pergi gereja di mall soalnya. Jadi jangan lama-lama ya. Kalau boleh tuh orang sesi pertama semua supaya kelar ibadah mall baru buka. Itu. Tuh orang di situ bermain, tatawa. Tuh. Kan paling senang kalau di mall tuh daripada di gereja. Cuma lihat apalagi pendeta. Pendeta Rona ya elah. Soalnya orang dah lihat apa dia. Tuh. Mungkin di sini ada yang so berharap semoga ini kita datang nih sesuai di peti. Tuh, lupa lama dia ini masih hidup kok teh. Aduh, kenapa dia? Dan ternyata ini pendeta satu ini yang tadi saya bilang itu, ya, yang kemudian meninggalkan gerejanya itu, kemudian dia bawa DP keluarga, dia bawa di Hong Kong. Kalau orang kasihan kalau bilang di Hong Kong itu maksudnya apa tuh Hong Kong? Kalau orang bilang Hong Kong, tuh Hong Kong itu maksudnya tidak ada tuh Hong Kong itu dia. Tuh. Kalau orang memang ada di Hong Kong. Jadi sekarang dia so tinggal di Hong Kong. Kalau saudara lihat DP gereja, sekarang ini gereja kecil, semua kayu di muka, ya. Jadi mulai dari DP mimbar semua kayu, saudara. Aduh kan memang lain sekali DP desain gereja itu. Aduh ini pendeta satu ini saudara memang lain sekali. Saya sekolah dia DP dia. Tuhan kamu bilang apa? Cuma pakai kaos. Karena dia kan sederhana minta ampun. Pakai jam pun enggak. Dia enggak peduli soal itu. Dia berdiri di muka saudara. Memang minta ampun saudara. Istrinya dia menikah dengan orang Amerika. Dia lain kali pakai selop. Yesus kata pakai selop. Yesus pakai sepatu dulu itu terempet selop sekarang. So itu saya pakai kets. Kenapa? Aduh so sakit tuh kaki. Lelah. Tadi baru bilang nyam pakai sepatu. Pakai kets. Yes. Supaya ringan untuk membajalang. Supaya tak tambah tuh khotbah tak tambah 2 jam. Itu bayangkan saudara. Itu pendeta tadi itu dia bikin buku dan jadi dikenal DP channel aja dikenal dengan Crazy Love. Ya. Apa sih? Cinta yang gila. Begitu. Itu dia bicara tentang hubungan dengan Tuhan, Crazy Love. Dia rela kehilangan apapun, bayangkan saudara. Rela kehilangan, memang sekali lagi dia bicara pemahaman Alkitab menurut saya ke siang toh. Karena orang ini kan jadi dia pelang-pelang maju. Tapi sampai di situ saja menurut saya saudara. Lain kali kalau lihat apa dia baru bicara-bicara suara saya menangis mulia. Tuhan bukan main ini satu ini kok memang lain sekali dia. Ya. So dia itu menghafal kitab. Dia tidak pernah baca buku lain, dia janji itu. Nah saya lebih tua dari dia. Yang tidak pernah baca buku lain, dia bacaan ini Alkitab saja. Dia bahkan nyanda menggunakan HP orang itu. Ya. Bayangkan ini dia kan betul lahir di Cina. Ya. Kayaknya baru umur 6 tahun, 5 tahun begitu sudah di Amerika. Jadi dia sudah jadi orang Amerika sebenarnya. Menikah dengan orang Amerika. Artinya cara pikirnya sangat modern sebenarnya. Dan ternyata
Ini manusia ini satu beda. So tinggal di Hong Kong saudara, lalu dia selalu diundang. Jadi dia justru memang mendunia. Satu ini ya. Dia diundang, jadi Thalia udah bolak-balik Amerika. No, orang kata undang mau suka dengar pada dia. Dan kali dia khotbah, dia baca Efesus karena dia so hafal semua tuh Efesus. Dia hafal semua kan, tinggal tambah sedikit. Dia bilang sudah toh, Paulus sudah berkhotbah. So cukup tapi khotbah. Itu caranya saudara. Sampai bisa seperti itu. Ini pendeta satu ini saudara. Lain sekali. Toh. Saya sampai lain kali begini. Pikir-pikir. Kira-kira waktu Yesus ada di bumi waktu itu. Melayani. Pantas orang ganuk sekali Pak Yesus. Khususnya para pembesar. Yang menganggap orang ini paling pandai soal Taurat. Oh, saudara mesti tahu. Kalau sampai so bilang ahli Taurat. Jangan main-main dengan orang pengetahuan tentang Taurat. Ya. Bisa saja orang rata-rata hafal ini Taurat. Ini ahli Taurat. Oh. Orang itu bahkan menghitung saudara jumlah kata dan semuanya. Tuh. Ya, rabi-rabi Yahudi. Apalagi zaman dulu saudara. Yang benar-benar nyanda ada godaan yang lain. Tuh. Satu-satunya orang pembacaan ya bacaan Taurat. Kalau sekarang kan orang sudah ada pilihan inilah. Nanti bisa dengar ini baca yang lain. Dulunya tidak ada yang lain, cuma itu dong pembacaan. Jadi kalau mau bilang ahli, orang sangat ahli. Tapi ternyata apa? Sampai Mesias so datang, orang nih tahu. Orang bilang apa? Coba. Itu kan kejadian. Mesias sudah dilahirkan dan para pembesar di Bait Allah yang sudah menghitung Taurat, yang so tahu nubuatan seperti ini begitu. Ini tanda Mesias akan lahir begini dan begini. Orang semua tahu. Dan Yesus sudah datang, so jadi dewasa, sudah sementara mengajar dan orang minta kalau itu tuh Mesias. Yesus bilang apa? Kalian pikir kalian mengenal aku. Ngoni pikir ngoni tahu Pak kita. Tuh, ngoni tahu di mana tape rumah, siapa tape mama. Hah? Adik-adik saya kalian kenal semua. Padahal ngoni tahu siapa kita. Kong torang yang hidup masa akhir ini saudara. Kong torang lebih hari lebih pandang enteng Tuhan dan pengetahuan tentang pengenalan tentang siapa dia. Orang pandang enteng. Akhirnya saudara pikira saudara tahu itu Tuhan. Padahal sebenarnya saudara ini tahu itu Tuhan. Saudara pikira saudara orang Kristen padahal sampai kau mati kau tidak pernah jadi Kristen. Kenapa? Karena kamu tidak tunduk kepada apa yang Yesus bilang. Jangankan saudara, ya. Saya ini loh pendeta, toh, sekolah Alkitab, toh, ini kalau mau bilang kuliah teologi, berarti 3 kali. Tiap kali kuliah, tiap kali kita menyasal. Kalau boleh nggak usah. Iya saudara, sampai begitu tuh berpikir. Tuh, karena kita pikir, kayak pelukung pelajaran begini. Gitu. Ini waktu Alkitab dijadikan teori. Saudara pikiran. Waktu orang tulus belajar, dia tidak bisa terima. Saya waktu itu udah dituntut untuk kritis, wah, saudara ya. Jadi kalau cuma mau bilang membantah, saya paling membantah. Iya. Asal kuliah tuh orang yang bikin lama tuh perkuliahan. Iya saudara. Terakhir ya, sampai tamang-tamang ya. Jadi kalau orang sampai yang masuk, dia bilang loh kalau buruan lain tidak ada, kelas cepat kelar. Dan pelajaran cepat habis. Tuh. Itu diktat don baking langsung kelar. Kalau ada orang lain kali baru halaman berapa sudah berhenti di situ. Mesti jelaskan dulu, ada orang punya penuh dengan pertanyaan. Tuh. Oke, apa kamu begini? Tuh.
Saudara, sementara itu DP teologis apa? Loh, itu pendeta-pendeta Pentakosta. Harusnya punya pemahaman yang sama dong orang. Kung kaya panguni so aneh. Karena so pandai. Saudara jadi saya itu ya. Kebenaran, setan paling suka ada di situ. Yang orang sebut benar. Kenapa? Dia memanipulasi untuk membuatmu kacau pengertiannya. Sehingga akhirnya saudara, dia tahan saudara untuk berpikir kamu sudah nyanda apa-apa. Oh, kamu yang tidak bermasalah sudah baik-baik saja. Tuh, nguni pendeta ini yang bermasalah. Kamu yang tidak bermasalah ini ya, sama gereja begitu. Kau nggak nguni mau jadi lain. Itu setan pekerja. Dia backing saudara akhirnya justru bukan jadi dengar-dengaran, melawang. Bah, sampai seperti itu. Sekali lagi saudara ya. Kalau Yesus yang DP pemimpin saja secara langsung dorang dahaga-haga. Makan tidur dengan Tuhan. Bajalang dengan dia. Kalau orang sekarang harus benar-benar menggunakan iman. Loh, orangnya tidak dapat lihat soalnya. Dia waktu itu dia dapat bapak cerita dengan orang. Dong tahu Yesus manggoro atau nyanda saya tahu. Pokoknya dong tahu kalau Yesus sudah tidur. Ya kan. Sementara di perahu semua orang yang tidak tidur, Yesus tak sono. Alkitab tulis kok bagaimana? Yang tahu kalau Yesus memang sengaja tidur. Karena dia mau uji orang beriman. Dia mau latih mereka beriman. Ya, tidak mungkin Yesus mau mati tenggelam. Orang kasih bangun. Yang kan itu kata-kata di situ tuh, guru. Tidakkah engkau peduli orang semua binasa? Sampai kata-kata, guru, bangun, semua mati orang. Tuh, masa orang so bingung ini dia kong Yesus cuma ada tidur. Yesus bangun kong, habis dia marah itu, tuh badai, dia marah pada orang. Kenapa kalian tidak percaya? Itu cara Yesus saudara. Bayangkan ya. Kong orang sekarang Yesus izinkan persoalan-persoalan datang untuk apa? Untuk membuatmu sungguh-sungguh beriman. Tapi kamu terus saja menolak. Kenapa? Karena selalu berpikir orang soleh Kristen dari ses. Kali lagi, DP bukti coba tuh tadi, Lukas 14 ayat 33 tadi. Coba. Setiap orang harus rela melepaskan diri dari semua yang kau sebut milik. Termasuk nyawamu kan milikmu toh. Tapi diri ini sejang ator-ator. Nggak usah masuk gereja kalau begitu. Toh. Kamu jadi Tuhan atas dirimu. Nggak usah cari Tuhan kalau begitu. Kenapa? Loh, jangan ator-ator pak kita. Kok? Engkau suka apa? Dia itu Tuhan. Nah kalau dia Tuhan itu bagaimana caranya? Orang tunduk kepada perintahnya, kepada komandonya, kepada perkataannya. Begitu itu tadi nama orang ini bertuhankan Yesus. Jadi semua terserah Tuhan. Kan saya so bingung dengan rambu ini. Tuh hari bikin pendek supaya kata gampang atur. Mari setelah dia soba panjang kan so susah mau atur. Tak suka kalau begitu bikin pendek ulang. Udah. So berapa waktu ini bilang-bilang so mau gunting jo. Selama yang kata hari Jumat saudara lihat enggak? Saya so pakai GP-GP. Tuh, dari dosa sampai itu apa so kita ini? Mau bilang segitiga bukan. Mau bilang lingkaran bukan. Potong jo ulang nih baking tipis tuh. Kalau maring akhirnya seberapa hari rencana-rencana tidak pernah berhasil. Kalau maring semua pergi, ini tahu apa saudara? Kita perasaan kok beda sekali. So di oto kok kita begini, semua berdoa tuh. Lalu saya bilang begini, Tuhan ini maksudnya mau potong rambut. saudara mungkin ini sesuai doa Bapak Jalang. Tuhan tolong ya sertailah kami. Tuh.
jadikan kami berkat. Sehingga ditambah satu. Tak, dianya tidak bersedia. Dia takut mau potong. Nah, ya ampun. Tuh, ulang. Pindah ditambah yang kedua. Sebenarnya ada di hati begini, sudah. Begini Jo. Ketiga, kalau ini ketiga lekong yang tidak bisa, pulang Jo ngana. Begitu sebenarnya di hati. Tapi saudara, setelah yang ketiga bisa. Kau bilang, kau jadi menjutan saya tanpa lain. Aduh, padahal itu hati bilang, sudah ini tiga Jo. Orang cari saudara sampai ditomohon. Tuh, nyanda ada yang bersedia. Sama dong takut saudara, mau tangani. Saya bilang, cuma kok di pinggir ini. Tuh, lu tadi jago-jago sekali. Potong rambut, masa kuninin tahu. Tuh. Dapat sekali tuh ragu tuh. Saya langsung dalam hati, oh Tuhan daripada dong gue bikin rusak, manjut itu orang pulang. Kaki ini pulang sobota ini. Tuh, manjut pulang. Jadi ya pulang, bayangkan putar dari Tondano sampai Tomohon yang tidak dapat tukang gunting rambu. Saya langsung begini, bilang begini, kaki kan Tuhan bilang tidak usah gunting rambu. Ini tahu Tuhannya tidak bilang begitu, ini saya perasaan. So itu kok, saudara Eli ini. Apapun sampai saudara, yang saudara pikir cuma itu leses. Aduh saudara, tuh. Semakin kita ada hubungan dengan Tuhan, nanti saudara lihat, ternyata dia bisa urus patorang dan sampai menurut saudara itu hal kecil. Masa Tuhan masuk campur sampai tuh hal-hal seperti ini? Loh, dia tahu apa yang dia mau baking saudara. Tuh, kadangkala yang orang bilang itu hal kecil, padahal itu sangat berpengaruh dalam hidupmu. Jadi, Tuhan menggunakan cara itu untuk membuatmu percaya kepadanya. Hal yang saudara anggap kecil, yang saudara anggap remeh. Yang tidak mau, yang tidak rela melepaskan diri dari semua yang adalah miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Jadi mama yang belum periksa nih ayat ini. Jadi DP bahasa Inggris kalau apa? That verse 6. Not all that he has, he cannot be my disciple. Boleh, sama Kang? Oke, sama. Nah saudara ya, jadi ini sekali lagi, sekarang saudara, so boleh rasa-rasa. Kira-kira kita ini boleh tidak terlepas dari ini, dari itu, dari apa leh? Apa yang selama ini mengganggu ibadahmu? Apa? Bisa ndak saudara terlepas dari hal itu? Apa yang selama ini membuat saudara tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan benar? Apa? Apa yang membuatmu selalu terhalang untuk menjadi taat kepada firman-Nya? Apa? Bisa enggak saudara lepaskan itu? Sedang nyawa orang mesti lepas supaya menjadi muridnya. Dan sekali lagi, ya, ini Yesus berkata-kata, kemudian dibuktikan dalam surat-surat para rasul. Mereka berarti menjadikan dasar, ya, perkataan Yesus ini dasar dari cara pikir mereka tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Misalnya Paulus, yang saudara tahu tuh, Filipi 3. Iya, Filipi 3 ayat 7-8. Tadi kan orang harus rela melepaskan diri dari semua yang menjadi milik. Nah, sekarang coba baca ini. Ini kan ayat biasa di sini toh, baca ulang. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, semua yang rugi, yang merugikan harusnya orang
Masa yang rugi itu orang mau pertahankan? Kalau ini membuat orang rugi, loh lepaskan. Cari apa yang membuat orang untung. Begitu. Semua yang dulu aku anggap untung, sekarang kita sadar ini ternyata merugikan. Paulus yang bilang, kalau dia udah bilang ini DP dasar mana tadi tuh ayat tadi. Tuh pasti itu salah satu. Rela kehilangan apapun. Rela melepaskan diri dari apapun. Apa yang dulu aku anggap untung, saudara hati-hati loh. Yang dulu saudara jadi begitu, sekarang saudara apa yang dunia bilang untung, saudara bilang untung. Oh, berarti kamu sebenarnya sedang menyimpang dari perkataan Yesus. Dari pernyataan Alkitab sendiri. Lalu kamu masih menyebut diri kamu milik Yesus. Aduh, hati-hati saudara. Jangan sampai setan sudah sedang membangun kerajaan dalam hatimu. Dan kamu tidak peduli. Saudara marah Pak Ses. Gimana lagi ini dia? Ses behot bata lu keras. Loh, saya bilang Akang selalu kalau saudara lihat ses bahot siapa yang bahot berarti? Yesus, Paulus, Petrus. Loh, ya enggak pakai kata-kata yang lain ini kok. Ini kalau baca ini dia enggak bisa jadi sultan. Apa? Jadi sultan bagaimana ini begini? Apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Dengar baik-baik itu. Bukan karena maraju. Karena Kristus. Kristus menjadi segalanya. Sekarang ayat 8. Coba. 3. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Segala sesuatu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Saudara udah bingung ya. Kalau akhirnya, kenapa dong sesnya ndak jabat uni? Itu tuh. Semakin kau mengasihi Tuhan, semakin kau mengerti dan mengenal Dia dari dekat, ya, semakin saudara tahu semua yang lain itu bikin rugi, rohanimu, membuatmu terhalang untuk menjadi seperti yang Tuhan rindu, membuatmu terhalang untuk menjadi kekasihnya, menjadi miliknya. Menjadi warga kerajaan sorga yang sungguh. Terus ya, terus. Apa? Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, sekarang terus. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, bayangkan saudara, bukan cuma sekedar rugi, itu sampah. Terus itu di rumah ya sudah. Kalau so habis misalnya mau ganti tuh tas-tas plastik di dalam kantong sampah, so pegang cuci tangan dulu ya, kita bohong. Ini bukan takut COVID. Memang jijik saja. Tahu-tahu sampah kok no. Mau pegang kok angkot habis itu makan pisang goreng. Cuci itu tangan. Apa? Itu sampah. Begitu tuh. Tahu-tahu sampah kok. Tuh, habis pegang baju-baju kotor, habis itu saudara lipat servet. Tahu-tahu servet bersih, baru cuci. Habis pegang kamu tuh kotor-kotor, kau dia tuh piring bersih. Tuh kalau kata udah begitu. Tuh ini saya mau gambarkan kepada saudara waktu itu orang menganggap itu sampah. Sampah itu kotor. Tuh, sedangkan baru tas ontong bagusnya apa? Cuci tangan. Tuh, paling nyanda lap.
Paling nyandak lap tuh tangan. Tuh, mesti pakai tisu basah, kayak pakai tisu basah for apa? Di jalan yang ada air tuh. Ah ini. Kalau udah perasa kotor tuh tangan, lap dengan tisu basah. Saking jijiknya sampah itu. Saking jijiknya kotor itu. Begitu toh. Nah sekarang bayangkan saudara. Kalau segala sesuatu aku anggap sampah. Paulus yang bilang. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah ya coba. Paulus baru memperoleh Kristus. Kok orang kan, sudah kita sudah terima Yesus. Hah? Kok engkau bicara hidup begitu? Sudah terima Yesus kata. Lihat ya. Ini pertumbuhan di dalam Tuhan. Aduh saudara, beda sekali ya. Semakin saudara bertumbuh, semakin saudara akan sadar ini salah. Ini salah. Oh dulu kita anggap ini betul. Dulu kita anggap ini tidak apa-apa. Udah terima kasih Tuhan. Sekarang kita sudah sadar. Jadi kita terlepas. Lepas lagi. Udah naik lagi satu tingkat. Dia baru sadar. Aduh ini lekote. Ini bodok punya. Saya tinggal. Semakin dia mengenal Tuhan. Semakin dia naik kelas. Semakin dia tahu mana yang ini bukan pengenalan akan Kristus. Semakin dia tahu begini tuh Kristus. Begini tuh Kristus. Semakin kamu bercermin, semakin kamu tahu di mana yang salah, di mana yang kurang bersih, mana yang harusnya diperbaiki. Tuh. Jadi, kemudian akhirnya saya mesti akui, ya, berapapun tingkat perkuliahanmu, saudara, ya, pengenalan akan Yesus nyandak pernah selesai. Sampai orang baku dapat dengan Tuhan. Nyandak pernah kelar. Ya. Belajar Alkitab. Ini nyandak pernah kelar. Tuh. Saya bilang ke saudara, bayangkan saudara. Ya. Saya yang mengajar semuanya. Ya. Kemudian apa? Sadar, ini ayat rupa kita belum pernah baca. Masa belum pernah baca? Nah, tuh. Ada saudara ya. Kemudian orang baru sadar. Dapat rasa rupa. Orang baru dapat taruh kira. Saya pikir Injil Yohanes. Karena dia cuma 21 pasal. Rasanya saudara kalau tanya pasal tentang Injil Yohanes. Itu lebih mudah sekali. Saya ingat saudara. Mulai dari sekolah Alkitab soalnya. Mulai dari sekolah Alkitab orang belajar. Injil Yohanes ini pelajaran kelas 1. Padahal pelajaran kelas 1 sekolah Alkitab. No. Saudara ini masuk sekali saudara ya. Jadi hampir pasal ya. Pasal 1 apa? Pasal 2 apa? Pasal 3 apa itu Tuh ya. Lain kali begini. Waktu itu ada ayat yang kita, aduh rasanya rupa kita belum taruh kira. Kita belum tak baca. Itu saudara ya. Saudara yang baca sambil tidur, baca cuma malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya kau memperoleh Kristus. Saya tanya ini, kau apa yang Anda baca ini tahu? Sekali lagi, lebih soy kalau di situ so ada setan. Dia semua lebih kipas itu ya. Lebih soy. So lebih angkau mengeraskan hati dan lebihnya dengar-dengaran. Lebih pandang enteng. Semakin kau meremehkan firman, semakin kau tidak bisa taat. Semakin kau jauh dari pengenalan akan Yesus dengan benar. Cuman itu ayat yang bilang ini Paulus kerinduan. Dia berdoa supaya kalian memiliki hikmat yang benar. Bagaimana itu? Supaya kamu mengenal dia dengan benar. Filipi, Efesus, coba lihat. Apa ya? Kolose 1 ayat 9.
Ini. Coba lihat, coba kita baca ya. Ini Paulus menyurat kepada jemaat Kolose. Kolose 1 ayat 9. Oke, coba baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Perhatikan saudara, ini doa Paulus. Saudara suka berdoa bagaimana? Isi doanya apa? Kalau lihat saudara lihat ini isi doa Paulus. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa? Tunggu. Coba balik ulas itu. Hikmat dan pengetahuan, pengertian yang benar. Coba. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Supaya kamu bisa tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan apa so? Kehendak Tuhan ini, Dia suka kita ini berkenan kepadanya. Sehingga kelak kita tinggal dengannya. Itu kehendak Tuhan. Dia inginkan itu. Untuk sampai ke sana, bayangkan, orang harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Kong sembarangan yang diajar cuma bagaimana menabur, kong menuai 10, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, padahal bukan itu. Kalau saudara baca itu, 30%, 60%, itu tentang firman yang tertabur di hati, bukan doi. Nah, sekarang kan, bayangkan saudara, itu jadi doa soalnya. Doa akhir ibadah selalu begitu. Semua jemaat amin kalau sudah di situ. Sepanjang ibadah dia mengantomar. Kalau semua doa berkat, dia paling tinggi DP amin. Lebih besok kalian akan diberkati 30 kali lipat. Oh amin. 60 kali lipat. Oh amin, amin. 100 kali lipat. Oh haleluya, amin, amin. Oh lebih besok kalau pendeta semua tambah 1000 kali lipat. Pengen jadi sultan. Ada bayangkan saudara. Orang kok bisa ya? Dorang yang nak begini. Mana pendeta, mana DP ayat? Tentu semua pakai tuh kejadian berapa itu? Tuh. Ishak menabur di tempat itu. Apa? Sehingga dia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sampai dia jadi sangat kaya. Itu ada ayatnya. Dorang yang tidak berpikir begini, apa Paulus nih tahu tuh ayat itu. Ishak menabur, kian lama kian kaya sampai jadi kaya raya. Paulus nih tahu, Petrus nih tahu. Cuma engkau tuh tahu. Sementara zaman dulu belum ada perjanjian baru, saudara. Dorang pembacaan perjanjian lama. Ya, itu murid-murid, ya. Para rasul, gereja mula-mula, jemaat gereja mula-mula. Dorang belum baca perjanjian baru, kasih yang sayang. Dorang pembacaan perjanjian lama. Jadi dorang tuh kejadian dorang tahu. Abraham diberkati seperti apa. Ishak, Yakub, dorang tahu. Dorang tahu kong apa dorang yang punya prinsip seperti itu. Dorang tahu tuh doa Yabes. Kong apa dorang yang tidak pernah bayangkan saudara Paulus, Petrus, Yohanes yang tidak pernah bicara tentang Yabes. Aduh, kong gereja sekarang semua Yabes, DP lagu Yabes. Yabes A, Yabes B, C, D, E, sampai Z. Untuk orang di sini ya, bagaimana kok ini pendeta ini dia? Siapa kok mau suka apa dia deh? Yabes dia nih mau. Orang cuma suka Yesus. Aneh. Tuh. Itu lihat saudara ya. Kenapa? Karena untuk mengenal Tuhan dengan benar, apa? Kita mesti memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Ini Paulus kerinduan sampai dia berdoa. Berdoa untuk jemaat. Doanya itu yang dia berdoakan. Tuh. Itu Filipi 3 ayat 7 dan 8 tadi. Kepada jemaat Filipi. Paulus tulis begitu. Tuh. Semua aku anggap sampah.
supaya aku memperoleh Kristus. Kok orang sekarang sudah terima Yesus belum? Oh, sudah nah, tahun 2010. Kok sekarang terima pas apa yang kok? Tuh, terima Yesus 2010. Kok habis itu aku terima pas apa? Hah? Ya akhirnya Yesus, dia sudah terima lagi, terima, Yesus sudah di luar. Setelah lalu fall, Yesus yang ada tanpa di situ. Oh, dia rasa Yesus sudah mengganggu kenyamananku. Akhirnya tuh hari dia mengasihi Yesus, sekarang ada. Ternyata ibadah sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, ibadah dengan setia. Nah, apa DP hasil? Tuh? Nah, ya. Kalau cuma mau jadi kaya, kayak apa yang ndak pergi di sana apa? Batu Pina Betengan sana. Langsung tuh belajar tuh bagaimana cara baking doi. Tuh? Ada tuh. DP fui dan kong kertas koran kok jadi doi. Langsung ya teriak begitu. Tahu-tahu kok jadi kaya. Tuh? Daripada kalau dengan Alkitab apa? Yang ingin kaya, coba satu mana tuh? 1 Timotius 6 ayat 8 ayat 10. Coba deh segera. Wah, ikut Yesus kok tidak begitu. Ya, bang, kau baru tahu. Coba baca dulu ini. Tuh? Bagus kan ulang-ulang. Tuh? Bagus bila perlu apa? Ini tulis di Pak lemari. Jadi kalau mau buka lemari, mau cari doi, baca dulu itu supaya engkau. Nah, coba, ini adik so tambah dari ayat 8. Terus supaya lebih lengkap. Coba orang baca. 3. Apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Yesus datang supaya mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah. So itu engkau kenapa? Kenapa engkau jadi berpikir begitu? Kenapa para pendeta itu berpikir seperti itu? Kenapa? Semua tamak. Harusnya kalau baca dengan lengkap firman Tuhan kau akan mengerti. Ternyata Yesus bermaksud di sana limpah di situ tuh limpah apa? Rohanimu yang dilimpahkan. Sehingga kau menang terhadap dunia ini. Berapa banyak orang coba, orang Kristen, pendeta saja coba, setelah so kaya raya, dia sepanang enteng sebilang akang toh sudah. Apakah so kaya raya dia jadi yang sudah tamu aja semua yang dia panggil khotbah. Toh, kong dia sepanjang hari di rumah dia tahu ada bikin apa, toh. Lalu waktu dia dengar khotbah dia bagaimana? Loh, saya lihat dengan mata kepala sendiri toh. Nah, apa tuh bapak dan ibu gembala sota sandar, so buka mulu. So tasono dorang, so nyanda jabah khotbah dorang, ada sebanyak sekali doi. Dorang yang penting dong jalan-jalan di Belanda. Jadi jemaat mau bagaimana kek, mana-mana apa ngon itu. Yang penting ini sudah, so saya baku ganti siapa tuh mau khotbah hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat. Soalnya tidak peduli pokoknya. Ini mau ajar salah, ajar apa, tidak peduli. Yang ke saudara, ini gereja, yang penting gereja jadi besar. DP jemaat jadi banyak, pendeta jadi kaya raya. Pusing. Lalu sebentar lagi Tuhan datang. Sebentar lagi itu orang mati. Ada apa di pikiran gereja masa kini? Itu saudara yang saya juga sampai takut sekali. Tuhan tolong kasih. Tolong, apa yang Tuhan bilang, oh Tuhan kasih yang biarlah itu, betul-betul diukir dalam-dalam di hatiku. Jangan cuma tulis nanti tak hapus. Bagus ukir sampai luka. Coba ulang. 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oh Tuhan, kok ini orang suka? Loh gimana sih?
Coba, apa? Tunggu deh. Sebentar tunggu. Apa? Yang ingin kaya terjatuh ke dalam jatuh. Ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Yesus ajaran doa Bapa kami dia bilang apa? Jauhkan kami dari. Kong sekarang orang malah berdoa ingin kaya. Berarti kamu suka sekali masuk dalam pencobaan. Justru orang sekarang kalau nyanda ada doi itu pencobaan. Kan aneh tuh. Ini tuh masa kini saudara doa. So itu orang tidak usah masuk gereja supaya ada doi nyanda masuk dalam pencobaan. Nah, apa yang ingin kaya itu tuh pencobaan. Kamu membiarkan dirimu jatuh dalam ini jatuh. Aduh, saudara. Orang jatuh itu nanti berzina baru jatuh. Lihat dulu sana. Ingin kaya, jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam jerat, jatuh dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Oh Tuhan, toh. Coba pencobaan, jerat, nafsu yang hampa mencelakakan tuh nafsu itu. Tuhan, akibat dari ingin kaya. Oh Tuhan. Lalu gara-gara ini apa? Manusia tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hei, sadar aduh. Nih tahu pikirannya di mana ini? Yang penting doi, dia senin tahu pokoknya dari mana ke DP asal, pokoknya mana tuh doi mana. Yang penting untung. Aneh toh. Rokok dengan semua bahayanya diberitahu. Dan sampai orang Kristen tetap merokok. Waktu Yesus memberitahu, kamu mau denganku jadi pengikutku? Hah? Rela kehilangan segalanya. Orang ini mau. Rela kehilangan nafas. Orang ini mau. Lo aneh kamu. Kehilangan segalanya di bumi. Tapi nanti masuk surga. Ternyata orang, bayangkan, so tahu rokok begitu, narkoba seperti apa, minum cap tikus seperti apa, tahu semua DP akibat. Tapi orang tetap saja begitu. Maka kalau firman Tuhan keras, ini kok terlalu keras. Ya, kau ini berpikir itu. Bagaimana orang ini bicara berpikir? Coba saudara. So jelas-jelas ini mematikan ini. Orang tetapnya tidak peduli. Iya, jadi orang biar barokah yang penting minum vitamin. Oh. Lihat sekali lagi ya. Jadi waktu setan membodohi kita, menipu kita saudara. So bilang akang so terlalu gampang sebenarnya. Apalagi saudara nyandak serius di ibadah. Nyandak serius hatimu untuk mencari Tuhan. Dengan mudah kau tersinggung. Dengan mudah saudara akhirnya menolak kebenaran. Kebenaran kau akan benci. Ya kan? Setan, so tahu-tahu dia so bilang semua. Dan orang tetap suka. So lihat. Akibat perzinahan apa? Orang tetap berzina. Heran saudara. Tetap. So bilang abis DP langkah perzinahan kan bukan langsung baku bawa kompetidor sama-sama. Kan tidak begitu. Ada langkah-langkah. Dan orang nyandak takut saudara. Pokoknya saya lihat itu yang namanya nyandak takut, nyandak takut. Dia so tahu padahal kalau begini nanti abis itu jatuh di tangga berikut. Terus jatuh terus sampai akhirnya kamu binasa. Lihat saudara. Ini kan cara kerja setan. Cara kerja dosa di hidup kita itu begitu saudara. Dia backing dulu orang tak biasa dengan hal kecil. Yang kemudian saudara remehkan itu cuma itu. Akhirnya saudara, so jadi keras itu hati. Cuma le begitu, cuma le itu. Susah.
Mbak Uni. Akhirnya pertama Mbak pikir itu cuma tontonan, cuma film. Lama-lama bangkit juga nafsumu. Akhirnya kau melakukan, bayangkan saudara. Tuh, ini kejahatan-kejahatan terjadi. Bayangkan anak kecil kasih yang jadi korban sama saudara. Saya sampai ngeri sekali. Tuh, Dian jaga tuh kanaya. Iya saudara. Jaga ini anak-anak ninong ini dia. Tuh, yang menang enteng saudara. Bayangkan sekarang. Semua sekarang sampai pokoknya mengerikan. Kenapa? Bayangkan saudara. Laki-laki ada DP istri, mari dia mesti cari anak kecil. Kenapa? Pasti dia nonton tadi. Akhirnya ingin coba dengan anak kecil. Ini sampai seperti itu saudara, segila itu manusia sekarang. Kau orang siapa? Orang Kristen. Orang gereja. Bahkan pendeta. Kasih yang Tuhan, tolong. Lalu saudara pandang enteng sekali. Dosa kecil itu cuma itu kok Kok bisa perempuan suka perempuan? Coba. Laki-laki suka laki-laki. Kenapa Mbak Uni pasti ngana? Belum lagi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Sudah toh. Engkau mau coba, pergi. Sampai seperti itu saudara. Saya setiap kali membayangkan saudara. Sekarang ini pasangan sejenis. Lebih hari lebih banyak. Cuma belum dianggap legal saja di Indonesia. Tapi kalau mau bilang banyak, minta ampun lebih banyak. Ya, itu tempo berapa bulan lalu itu. Tuh orang pernah saudara ini tahu Alfamart kalau tidak salah. Di Tondano. Ya, kalau tidak salah 11:30 kalau tidak salah. Itu orang babli. Malam, 11:30 malam. Itu orang udah antri saudara pas di belakang pada orang dua. Laki-laki. Masih sangat muda Don dua. Dapat lihat sekali saudara Don dua penampilan. Dapat lihat ini kaya. Ini cowok dua ini. Dua sampai belanjaan sadiki jo. Lama sekali pokoknya terus tunggu dari berkeranjang-keranjang. Di petroli dah tunggu pada dia. Semua snack saudara. Sampai saya rasanya mau tanya ada acara penghuni. Mari memang DP snack tidak sejenis. Jadi berarti dua orang mau makan itu. Cuma Don dua mau makan. Waktu pas orang keluar. Dorang masih atur-atur barang di luar. Dapat dompet auto pegaga. Tondo ikut baku Korea. Pasti ini pasangan. Karena memang dapat lihat tuh satu kemayu. Laki-laki Don dua mar satu dapat lihat. Tuh 4:30. Tuh, kasih yang Tuhan. Tuh ada apa? Ada apa? Dengan manusia masa kini. Orang lebih hari, lebih pandang enteng. Bayangkan laki-laki komba makeup dia pakai hak tinggi. Tuh biasa DP rambut sebelah panjang, sebelah botak. Mau bilang gila. Saudara bilang gila, pasti bilang anak tuh gila. Dia. Manusia jadi seperti itu. Coba lihat. Saya bilang kan orang ini ya, manusia. Orang ini kasih yang masih jadi normal sebagai manusia sekarang, karena Tuhan masih ada dengan orang. Waktu kau terlepas dari Tuhan nanti saudara lihat, saudara jadi lebih gila dari binatang. Mana tuh ayat? Matius 7 ayat 6 tuh apa dong? Jangan beri mutiara kepada babi. Matius 7 ayat 6 betul. Apa? Yesus kalau cuma mau pikir maksudnya bodok-bodok. Harusnya saya waktu melihat orang tidak suka dengan hal yang kudus. So tahu. Berarti anak ini anjing. Waktu kamu tidak bisa. Diarahkan kepada hal-hal yang kudus, kamu tidak lebih dari anjing. Yang bilang siapa Alkitab yang bilang bukan ses. Bagus baca. Saudara, baca kuat-kuat. 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan
diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya dari ayat ini saya tahu kalau ada yang mendengar khotbah tentang hal kudus, tentang kebenaran, lalu justru bukan cuma pandang enteng, dia balik kok marah. Kamu tidak lebih dari anjing dan babi. Harusnya orang bisa cek, orang ini ada enggak DP sifat anjing dan babi? Ada enggak? Lihat di sini. Kalau kamu tidak suka dengan hal yang kudus, kamu anjing. Ini kan Tuhan dah bilang ini bukan anjing apa dia namanya? Itu anjing di rumah. Hah? Bukan Nero, Brino atau apa? Bukan. Anjing ini maksudnya orang. Jadi harusnya waktu saya lihat jemaat yang tidak bisa diingatkan tentang hal kudus malah berbalik melawan. Kamu sebenarnya anjing. Ini Yesus berperkataan kan? Ini Yesus berperkataan, saudara, yang main-main ya. Ini Yesus berkhotbah. Orang cuma hafal tuh di ayat 7. Coba di ayat 7. Oh itu Kang Sas. Apa? Ayat 7 kan terkenal. Minta, cari, ketok. Nah itu tuh orang paling suka. Baca tuh di ayat 6. Kok aku cek di situ. Anjing atau babi ini? Harusnya, oh iya kan Tuhan. Ya enggak, saudara, dari dulu nih Yesus udah bilang. Saya lihat saudara ada lagi video YouTube loh kalau nggak salah, YouTube. Ya. Kemarin kalau nggak salah saya lihat itu. Ya. Saya sampai begini, oh Tuhan, semoga kasih yang di Manado belum begini ya. Talia itu kayaknya dari DP bahasa, kayaknya orang Portugis. Orang pe baju saudara itu mengerikan semua. Tuhan tolong. Betul-betul sampai dia cuma ada pakai pakaian dalam, ada bajaga warung. Pusing saudara lihat. Hah? Sama dia. Aduh, nona-nona cantik. Masih sangat muda Tuhan dia pada baju. Kalau sebentar dia bajaga kok datang kemari. Kayaknya dompet tetangga warung-warung kecil saudara. No? Kayaknya dompet tetangga datang kemari beli. Hampir sama dan dompet baju cuma baku lain warna. Pusing begini. Tuhan, kira-kira kalau masih tahun 2027 masih ada, kira-kira kaget rembokan semua jadi begitu ini. Tuh, saudara enggak usah lihat. Ih, kenapa dia pakai baju enggak? Itu dia pakai baju. Baru engkau pusing. Tuh. Waktu saudara tidak membentengi hati untuk kudus, saudara pikir saudara bisa hidup kudus? Hah? Dengan orang-orang yang seperti itu berseliweran di jalan, saudara pikir saudara bisa kudus? Sampai saudara melatih diri. Apa? Ayub bilang, aku membuat larangan, membuat ketetapan pada mataku, tidak memandang apa darah-darah, anak-anak darah. Iya, enggak begitu. Itu Paulus hidup Ayub hidup zaman tahun berapa? Zaman purba. Ini kalau saudara, semua saudara benarkannya apa-apa saja. Semua ketua, saudara punya hak untuk nanti saudara lihat di akibat. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ayub 31 ayat 1. Masakan aku, ini ada syarat pada mata. Jangan justru pakai kacamata hitam supaya dia mau tengok pas apa yang ada palia. Ini waktu orang syarat, menetapkan syarat pada mata, ini hatimu buat komitmen. Kenapa? Supaya orang ini benar dan kudus di pandangan Tuhan. Yang rumah tangga sekarang gak hancur. Dimulai dengan apa? Dengan begini. Perempuan sonin tahu diri.
Sama ya laki-laki yang tahu diri. Sampai seperti itu saudara. Saya oh kasihan Tuhan, bayangkan. Ini kontor sampai suka sekali Tuhan. Baking lama, jangan dulu datang Tuhan, jangan dulu datang. Kong kau suka apa? Semua orang di jalan sudah tidak pakai baju baru engkau. Kong pasti masuk surga. Kasihan. Sedang sekarang orang-orang masih pakai baju, so salah berpikir. Apalagi kalau orang sudah pakai baju. Awal bicara tentang kekudusan, Alkitab dipenuhi dengan perintah untuk hidup kudus. Bahkan apa? Yang tidak kudus, kamu tidak mungkin melihat Allah. Nah, tidak mungkin melihat Allah, masa masuk surga? Apa saudara? Sadar tidak kudus, tidak mungkin ke surga. Latih dirimu jadi kudus selama kau masih di bumi. Orang mesti bikin keputusan-keputusan dalam hidup ini yang memang lain dengan cara hidup dunia. Pernah enggak ibu-ibu di sini, perempuan-perempuan, pernah enggak saudara waktu mau keluar kalau saudara rasa begitu, jangan pakai begini jangan mengganggu orang kasih yang mata. Pernah enggak saudara berpikir begitu? Atau saudara sudah enggak peduli? Saya bicara seperti ini kenapa? Ada banyak baju yang dulu kita pakai sekarang kita sudah pakai. Kenapa? Ini tak tambah DP kelas, tak tambah saya tahu. Jangan gini, jangan. Ini jangan, ini jangan. Memangnya siapa mau marah? Karena saya tahu, siapa tuh mau pitau kita semua mati sebentar. Kerinduan kan cuma satu, baku dapat dengan Tuhan. Kalau saudara makin hari justru makin rusak cara pikirmu. Harusnya bertobat, tempo apa sekarang? Mumpung masih ada waktu. Tuh masih hidup tuh. Sekali lagi, orang semua ini terancam untuk hidup najis. Perempuan laki-laki sekarang sama. Film-film itu. Ini anak-anak muda ya, hati-hati dengan HP-mu ya. Makanya siapa Tante Ses ini dia. Sampai bayangkan sampai kita bikin keputusan penting dalam hidup ini. Tuh hari pernah saya terpikir, itu kasihan kita kan saya pakai FB sampai tuh yang terjadi pada keluarga kita sudah tahu. Tuh hari saya sampai terpikir, mereka sudah cerita begini Tuhan, tolong Tuhan tak suka saya stop strek, kok kita mau cari-cari ulang, enggak usah. Masa sekarang coba itu pasangan lesbian, pasangan homoseks makin hari makin banyak. Ini udah mencontoh pas apa? Ingatkan dirimu, siapa tuh bilang, kita nggak mungkin mati, kita masih muda. Aduh kasihan tuh, coba. Dua orang ini coba. Tuh, orang saudara, Noldi mau tak pikir dia mau lebih dulu dari papa mantu. Coba. Nggak mungkin kan? Coba tuh hari waktu sebelum dia mati, saya bilang begini, hati-hati Noldi, mungkin Anda semua mati, orang peses ini sudah ada pesetang. Coba. Jangan menepuk diri dan berpikir selalu, itu cuma terjadi pada orang lain, pada orang yang mungkin. Siapa yang bilang? Panang enteng. Tuh. Kalau mati so tahu-tahu masuk surga, bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau mati belum berubah, masuk neraka. Lebih saya saudara jadi jemaat di sini. Tuntutan kepadamu lebih besar menurut saya. Kenapa? Karena di sini tuh kasih taunya ada DP ukur-ukur. Mau bilang apa saja saya bisa bilang. Ya. Jadi kalau saudara masih melawang, berarti kan kau tidak punya alasan. Itu kan Yesus bilang kepada Betsaida, Korazim, Kapernaum. 3 kota ya yang Yesus kecam. Ini kota-kota di mana dia membuat mujizat terbanyak. Yesus bilang apa?
Kalau seandainya yang terjadi padamu terjadi di Sodom dan Gomora, selama orang bertobat. Jadi kalau nanti dihukum, kalian akan dihukum lebih apa? Lebih berat daripada hukuman Sodom. Yang bilang Yesus. Oh, kasih yang Tuhan. Tuh, saudara di sini ya, yang diperingatkan terus tentang ibadah sungguh-sungguh, jangan mengantuk, hidup kudus, takut Tuhan dan semuanya. Kalau saudara masih melawang saudara berurusan dengan Tuhan. Sekali lagi ya. Saudara masih pandang enteng tentang najis, tentang hal-hal yang najis, nafsu-nafsu yang mencelakakanmu. Saudara pandang enteng hanya karena banyak orang baking itu. Ya, mana-mana. Terus ternyata kok pendeta-pendeta begitu. Oh ya, kenapa? Pendeta-pendeta. Kenapa kok pendeta mau menentukan aku mau pergi surga atau pergi neraka? Kalau pendeta-pendeta itu mau masuk neraka, jangan bagi kode orang. Pendetamu ini selalu mengingatkan saudara, kita ini mau pergi surga. So itu saya selalu memberitahu kepada saudara, hal yang paling keras yang saya tahu ini pasti menyinggungmu. Kau bilang apa? Saya kan ada, masih ada sampai hari ini. Kenapa? Artinya untuk memberitahu saudara apa yang seharusnya orang semua tahu. Ini selalu jadi doa saya. Tuhan, sebentar kok kita khotbah. Kong, tolong Tuhan. Kan bukan cuma jemaat yang mau dengar, dan kita yang mau dengar. Ingatkan kami tentang apa yang penting. Supaya kami benar-benar berjalan ternyata kotek betul. Turang kotek dah sementara berjalan di sorga. Saudara, coba biasakan diri waktu saudara mau datang ibadah, taruh di hati, engkau mau pi sorga. Bukan mau datang gereja, mau baku dapat dengan Tuhan. Mau pi sorga ini kasih yang mau pi sorga. Coba, harusnya rindukan. Siapa tuh rindu, oh Tuhan, kalau tuh orangnya tidak pulang, nama gimana ses? Tuh, siapa tuh mau tahu? Belum Riki pulang, so mati. So langsung pergi dengan dia. Bagus toh. Sampai begitu saudara. Saya tiba-tiba berpikir, kalau kemarin iyo Kang, baru sekarang kita ini sampai tidak peduli gereja seperti ini biar Jo. Saya tahu dan kalau ada nanti mau, tapi yang jelas saya juga bayangkan. Toh. Berarti kan sudah ganti di hati. Apa yang paling penting sebenarnya? Kalau Paulusnya tidak pernah peduli dengan Natal, coba. Loh, masa kalau para rasul itu anggap penting ini hari kelahiran Yesus, rupa orang zaman sekarang, harusnya Alkitab so tulis kalau begitu. Bayangkan, Yesus pergi, terangkat ke sorga, kira-kira 33,5 tahun. Oh, ini tuh berarti bayangkan nih, ini kan sekitar 10-20 tahun mungkin ya, sekitar itu. Oh enggak, lebih ya, karena ini penulisan Alkitab kan sampai kira-kira di bawah tahun 100 ya. No, kalau Yesus kira-kira mati sekitar tahun 26 Masehi, toh, karena ada kesalahan perhitungan dari dari tahun-tahun pertama. Ya, taruhlah tahun 30. Toh. No, bayangkan saudara. No, ini murid-murid kan ada yang mati tahun 60, 66, toh. Tahun 70, tahun 80 Masehi. Nah berarti kan surat-surat ini baru ditulis. Berarti masih ada sekitar puluhan tahun. Kong siapa orang yang tidak pernah bicarakan kelahiran Yesus? Hari kelahirannya kalau seandainya itu penting. Bukankah orang selalu bahas di sini? Apa yang penting itu yang ditulis dalam Alkitab. Tidak pernah dibahas. Hari kelahiran Yesus tidak pernah. Tanggal lahirnya tempo apa, orang bikin tempo apa. Hari Natalnya tidak pernah. Tidak pernah. Yang Tuhan perintahkan kematian. Setiap kali kamu akan pertemuan.
kemudian gereja Kristen kemudian mengambil keputusan untuk bikin ibadah hari Minggu, bukan hari Sabtu. Karena hari Minggu diklaim sebagai hari kebangkitan Yesus, hari pertama. Jadi untuk mengenang kebangkitan Yesus, setiap kali orang berkumpul hari Minggu, tiap kali orang dapat ingat Yesus sudah bangkit. No, kalau bicara tentang Yesus sudah bangkit, artinya Yesus pernah mati. Mati dan bangkit di sini ini ada hubungan erat dengan penebusan kita, keselamatan. Setiap kali orang diingatkan tentang kamu ini selamat oleh karena penebusan Yesus. Itu yang perlu diingat setiap waktu. Bukan Tuhan lahir, kamu bosan mau masuk gereja gara-gara memperingati DP hari lahir. Cuma maksud saya di sini, DP penekanan itu, ini fokus utama ini apa sebenarnya kalau hidup ini dia. Semua itu Tuhan yang tidak suruh, itu Tuhan bikin. Semua itu Tuhan suruh, tapi tidak peduli. Selalu kata dalam hati, sungguhkah kamu murid Yesus? Kalau kamu murid Yesus, kamu sebenarnya sekarang jadi saksi. Bagaimana jadi saksi? Kalau tidak bisa berkata-kata, kalau tidak dengan sikap, kamu harusnya memberitahu kepada semua orang, aku jadi seperti ini karena Yesus adalah Tuhan. Aku jijik kepada apa yang Yesus bilang, aku masih jijik. Kalau Yesus bilang itu najis, aku setuju dan bilang, ya Tuhan, itu najis. Tuhan aku hidup kudus, berpikir kudus, menginginkan hal-hal yang kudus dan begini. Sehingga hari ini pun, seandainya kau menguduskan aku, hari ini pun, aku siap untuk bertemu denganmu.